Ini adalah video beli Bitcoin di pucuk episode yang ke-16. Seperti biasa hari ini kita akan update untuk porto nabung rutin kita di Bitcoin dan juga kita akan nabung lagi 10 juta seperti biasa. Tapi sebelum itu gue mau selipin sedikit edukasi di video ini. Gue akan bahas 7 poin simple yang bisa membantu perjalanan investasi kripto kalian. So sebelum mulai jangan lupa subscribe. Yang pertama soal series nabung rutin ini. Gue masih banyak banget dapat komentar dari kalian. Bang kenapa sih beli terus gak pernah dijual, gak pernah take profit? Kenapa belinya di pucuk? Ya karena mungkin memang nama seriesnya beli di pucuk ya. Habis itu banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang intinya itu mengarah kenapa gue gak jual dulu ketika harganya lagi naik dan beli lagi di bawah. Jawabannya ini adalah nabung, ini adalah investasi, ini bukan trading. Kalau kita lagi ngomongin trading, misal kita beli di harga 10, kita jual di 12, atau harga lagi di 12 kita sell atau kita short sampai ke 10, itu namanya trading. Tapi kalau kita ngomongin investasi, kita cari suatu aset kelas yang memang bagus secara fundamental, yang bisa kita jadikan store of value dalam jangka panjang. Jangka panjang ini 10, 20, even 30 tahun ke depan. Lalu kita investasi atau kita tabung dengan conviction. Salah satu contohnya di series nabung Bitcoin ini. Jadi clear ya, walaupun hari ini atau besok misalkan Bitcoin naik 10%, 20% dalam sehari, ya gue gak akan take profit juga. Kenapa? Karena ya belum waktunya. Tapi kalau trading waktunya take profit ya kita akan take profit. Kedua, series nabung ini mungkin kelihatannya gampang ya. Simple, setiap minggu tinggal top up 10 juta tinggal beli aja. Yes, kelihatannya memang gampang. Tapi pada nyatanya yang paling susah itu di konsistensinya. Kalau mau nabung sekali 10 juta ya gampang. Ini berlaku di semua aset kelas ya. Kalian mau ngomongin saham, di emas, di apapun, di indeks, di S&P misalkan atau Nasdaq. Beli sekali itu gampang. Tapi kalau beli secara rutin setiap minggu, setiap bulan, even setiap hari, itu sangat berat karena kita berbicara soal konsistensi. Coba aja kalian lihat nanti di update porto nabung rutin ini. Udah masuk ke minggu 16 tapi cuannya nggak seberapa. Atau jangan-jangan mungkin lagi floating loss hari ini karena Bitcoin lagi turun. Kalau trading kan mungkin jangka pendek. Kita liatin chart, kita analisa, kita lihat sentimennya seperti apa. Sedangkan investasi ini ya jujur bosen gitu. Kenapa? Kita cuma beli dan nggak bisa ngapa-ngapain. Mesti tunggu jangka waktu panjang banget baru kita bisa panen. Mungkin kalau ngomongin 15 minggu masih gampang lah. Tapi gimana kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, even 10 tahun. Itu yang mahal yaitu konsistensinya. Makanya harapan gue sebenarnya gue bisa lanjutin series ini terus sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Supaya series ini bisa jadi physical evidence di masa depan nanti bahwa perjalanan investasi yang sesungguhnya adalah seperti ini. Jadi ingat yang mahal itu konsistensi. Kalau kalian bisa mulai konsisten dengan lebih cepat itu jauh lebih baik. Ketiga, untuk kalian nih yang nggak punya conviction untuk hold sampai 2026, 2027, 2028, even 2030. Artinya kan kalian mau jual di 2025 tahun depan. Nah di sini kalian harus punya plan yang jelas. Kapan kalian akan jual Bitcoin kalian dan alasannya kenapa? Oh satu hal lagi yang nggak kalah penting, kapan kalian akan stop cicil Bitcoin? Di harga berapa kalian akan stop? Plan ini harus kalian buat. Jangan cuman beli abis itu nggak punya plan, nggak tahu harus ngapain, nanti malah bingung sendiri. Keempat, nggak semua koin layak untuk di DCA atau dollar cost averaging. So far sampai saat ini gue cuman berani bilang 2 koin, itu Bitcoin dan ETH yang layak untuk di DCA. Kalau altcoin lain gimana? Menurut gue seasonal, tergantung naratif, tergantung hype-nya seperti apa, tergantung projectnya lagi berkembang nggak atau lagi diomongin banyak orang nggak nih dan lain sebagainya. Jadi kalau altcoin lainnya selain ETH kalian mau cicil sampai 5 tahun 10 tahun ke depan ya gue nggak sarankan. Tapi kalau untuk Bitcoin dan ETH is okay. Kelima, keamanan. Kalian yang udah nabung Bitcoin dan nilainya udah ratusan juta, even miliaran, cobalah keluar uang sedikit untuk beli device untuk cold wallet. Karena kalau kalian tanya cara paling aman untuk kita simpan aset kripto kita, ya dengan cara self custody, bukan dititipkan di pihak ketiga. Keenam, jangan diliatin terus. Karena kan kita ngomongnya invest ya, kita ngomongnya nabung. Kita berbicara jangka panjang. Jadi kalau hari ini turun 3%, turun 5%, even turun 10% atau naik 10%, itu nggak ada hubungannya sama 5 tahun, even 10 tahun yang akan datang. Mau dia naik 20%, turun 10%, bodo amat. Fokus kita untuk jangka panjang. Jadi nggak perlu diliatin setiap saat. Nanti yang ada malah ganggu pekerjaan utama kalian karena dikit-dikit mau lihat handphone, mau cek harga Bitcoin. Ketujuh, kripto itu bukan cuma soal trading. Jadi mungkin banyak dari kalian yang mikir kalau kita berbicara kripto itu tentang long short, buy sell. Padahal bukan cuma tentang itu. Makanya nanti di series belajar kripto dari nol di bagian pertama itu akan ada 10 modul. Dan dari 10 modul tersebut gak akan bahas trading sama sekali. Kenapa? Karena di awal itu harus ada jembatannya dulu yang bisa membawa kalian paham mengenai dunia Web3. Kita ada di Web2 nih, kita mau tahu tentang Web3. Ini jembatannya ini yaitu pelajaran tentang teknologi dan cara kerjanya. Apa itu blockchain, apa itu smart contract, dan lain sebagainya. Jadi ingat sekali lagi, kripto itu bukan cuma soal trading. Banyak sekali hal yang bisa kalian pelajarin dan kalian explore. Even kalau kalian punya skillnya, kalian punya knowledge ya di bidang ini, jujur aja gajinya nggak main-main. Coba iseng deh cek di internet. Berapa gaji rata-rata entry level di dunia Web3 ini. Jadi coba aja belajar dalamin, siapa tahu rezeki kalian di sana. Habis itu ada banyak hal lain seperti contohnya airdrop yang mungkin disepelekan. Pada nyatanya kita bisa dapat uang beneran dan uangnya itu bukan uang kecil tapi uang yang lumayan besar.
besar. Nanti kalau kalian mau belajar garap airdrop juga bisa cek link Discord yang ada di deskripsi. Di sana Bro Rian sering share untuk project-project yang bisa digarap dan juga cara step by stepnya kayak gimana kalian bisa ikutin semua di Discord. Intinya dunia kripto itu luas dan kita itu masih too early. Jadi masih banyak banget hal yang bisa kita pelajarin, kita explore dan kita bisa make money dari dunia kripto. Tapi ya kalau kalian jago trading nggak masalah, trading ya trading aja. Ini konteksnya gue ngomong ke kalian yang memang bukan trader. Oke, gue udah kebanyakan bacot. Semoga 7 poin tadi bisa membantu perjalanan kalian dalam dunia cryptocurrency. Oh ya, kalian lebih suka videonya kayak gini, di depan ada edukasi dulu baru kita update untuk porto nabung rutinnya, atau kalian lebih suka seperti biasa langsung kita update aja tanpa gue bacot di depan kayak gini? Nanti coba kasih masukan di bawah ya. Kalau kalian emang suka ya mungkin di episode berikutnya gue akan selipin edukasi seperti ini. Sekarang langsung aja kita update untuk porto nabung rutin ya. Nah ini gue udah sambil screen record, kalian bisa lihat di layar kalian. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya sekarang sebelum belanja hari ini. Ada di 0,1401 sekian Bitcoin atau total senilai 152 jutaan. Lalu kita ke bagian perdagangan, kita lihat harga Bitcoin hari ini di sekitar 1 miliar 87 juta. Turun ya. Oh ya, video ini gue lagi shoot itu di tanggal 18 Juni hari Selasa ya, jam 00.25 nih. Jadi ini subuh-subuh pagi-pagi nih. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita beli Bitcoin hari ini. Seperti biasa kita akan beli 10 juta. Ini kita pakai order pasar aja. Lalu kita masukin IDR-nya 10 juta rupiah. Ini saldonya di bawah kalian bisa lihat ya. Ini masih ada sisa dari yang minggu kemarin. Ada 10 juta sekian, ini kita langsung beli aja nih Bitcoin. Oke, dan berhasil, kita lihat histori transaksinya di riwayat pemesanan. Kita beli Bitcoin hari ini di harga 1 miliar 87 juta, total Bitcoin yang kita dapat 0,00919 sekian Bitcoin. Enggak ada sekiannya deh, 0,00919. Kita balik lagi ke bagian wallet kita untuk cek sekarang Bitcoin total yang kita punya ada berapa. Oke, ini dia, kita punya 0,1492 sekian Bitcoin atau total rupiahnya senilai 162 jutaan. Kira-kira seperti itu, bosan gak? Jujur ya membosankan, karena ya gue gak bisa ngapa-ngapain, gue cuma taunya ya beli dan beli. Mau dia lagi naik pun gue nggak jual, gue tetap beli. Mau dia lagi turun pun ya gue nggak jual juga, gue tetap beli. Itulah konsep dari investasi yang sebenarnya. Mungkin banyak dari kalian yang baru nonton video ini di channel YouTube gua dan bingung ini orang ngapain gitu investasi di Bitcoin. Kenapa nggak di saham? Kenapa nggak di indeks? Kenapa nggak di emas? Itu semua akan terjawab nanti di series belajar kripto dari nol. Jadi buat kalian yang masih bingung banget tentang dunia cryptocurrency, kalian bisa subscribe dulu dan nyalain loncengnya. Karena nanti di akhir Juni atau di awal Juli, gua akan launching modul belajar kripto dari nol di channel YouTube ini. Bisa gue pastikan modulnya itu daging banget, rasa modul berbayar, dan yang pasti kalian nggak perlu bayar apapun karena kalian bisa akses gratis di channel YouTube ini. Untuk bagian pertama akan ada 10 modul dan ketika semuanya udah ready, gue akan premierin barengan, misalkan di tanggal 1 ya, dari tanggal 1, 2, 3, sampai tanggal 10 masing-masing satu video. So kalian bisa belajarnya berurutan dan gue pastiin dengan bahasa yang sangat sederhana. Karena kalau kalian perhatikan gue udah ngomong dari minggu-minggu lalu tapi belum beres-beres kan. Karena jujur yang paling susah itu adalah mentranslatekan dari bahasa yang susah untuk ke bahasa yang gampang. Karena kalau gue pakai bahasa-bahasa teori, bahasa-bahasa yang ada di dunia kripto, nanti kalian yang para pemula pasti nggak ngerti gitu. Tapi harapan gue dengan pembahasan yang sederhana dan juga tentunya dengan studi kasus dan contoh-contohnya, kalian bisa jauh lebih mudah untuk mengerti tentang dunia cryptocurrency. Berarti modulnya nggak cuma 10 ya. Total mungkin bisa ada 70 sampai 80 modul. Cuman ya sabar, step by step. Kita up dulu yang 10 awal ini. Tujuannya biar kalian bisa lebih kenal dulu dan kalian ngerti tentang basic cryptocurrency. Oke, itu dia. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe buat yang belum, dikit lagi 100k nih. Jangan lupa subscribe ya. Dan kalau punya request apapun boleh komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam beli Bitcoin di Pucuk.